bisa memimpin kita dalam doa. Terima kasih Pak Abraham. Mari Silakan. Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya kami mendengar firman-Mu dari pelayan firman-Mu Bapak Pastor Paul Jang Tuhan, tetapi ajar kami juga untuk dapat melakukan setiap firman yang diberitakan Tuhan. Akan setiap kebenaran yang diberitakan pada kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak beretorika saja Bapa. Tuhan, layakan kami untuk kami duduk diam sejenak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami yang mungkin menyakiti hati teman-teman kami, saudara kami Tuhan, orang tua kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga urapi para rektor yang akan membaca firman-Mu Tuhan. Berkati juga kami yang di Zoom maupun di live YouTube, bahkan yang akan mendengar siaran ulang ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Abraham. Mikrofonnya buka dulu, Pak. Pak Abraham, mikrofonnya ketutup. Ya, terima kasih Pak Hawe. Oke, terima kasih Pak Menik untuk firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Bu Nerliana. Kita untuk firman-Nya terambil dari Mazmur 110, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Sarma untuk dari Matius 8. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Abraham. Shalom Pak Abraham. Shalom. Shalom Pastor Paul, Pak Ana. Shalom Vivin, Pak Alex. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube, dan juga yang akan nonton siaran ulang kita. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan, ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nerliana. Bu Sarma akan melanjutkan dari Matius 8. Baik, saya akan membacakan Matius 8. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah
Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada orang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang-orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau.
dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Nerliana dan Bu Sarma. Selanjutnya kita masuk ke sesi firman yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan tema Anak Raja. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikannya dengan cinta ya. Saudara, saya kalau waktu kecil dulu suka nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, tapi kita susah terus. Nyanyinya anak raja, sekolah minggu udah jadi nyanyi anak raja ya. Itu anak-anak orang miskin di kampung-kampung raja, aku anak raja. Nah, anak-anak ini bilang, mereka lagi bingung-bingung, aku anak raja. Mereka sambil nyanyi, mereka sambil pandangannya kosong gitu, ngomong, aku anak raja, sambil cengir-cengir dalam hati, anak raja kok. Mereka lagi mikir. Lalu kemudian kita remaja ya, remaja sampai SMA gitu kan, kita dicekoki saudara, anak raja hidupnya harus di dalam keberkatan, jangan pakai barang-barang yang murahan saudara, pakai barang itu ya, dari mulai Gilbert sampai Gilimantovas, pokoknya itu anak raja, itulah anak raja itu anak raja, the king. Lalu Anda semua yang lagi nggak bisa bayar sekolah anaknya, nggak bisa bayar token listrik, ngomong, lah gua anak esopo, anak iblis. Ya, saudara. Anak iblis, saudara. Konsep anak raja yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah dan anak-anak kerajaan itu bisa beda banget ya saudara, dengan apa yang Anda saksikan, dengan apa yang Anda lihat, Anda nikmati setiap hari, bisa beda banget saudara ya. Anak rajanya itu versinya beda. Saya nggak tahu Gilbert versinya raja siapa saudara, tetapi kalau yang Yesus ceritakan tentang anak-anak kerajaan ini bukan anak-anak kerajaan di dalam hal materi, di dalam penampilan, di dalam status sosial, saudara. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Artinya saudara itu harus jadi presiden, harus jadi dirjen, harus jadi pemimpin di sebuah perusahaan. Enggak boleh jadi anak buah, anak raja, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Kalau perlu anak korup. Halalkan segala cara, kalau enggak kamu bukan anak raja, lebih baik kamu korup tapi kamu jadi kepala sehingga kamu memuliakan nama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa saudara. Paradigma yang keliru tentang engkau akan menjadi kepala bukan ekor, kamu anak raja, ya itu sangat membingungkan bagi jemaat hari ini. Dan Anda 90% orang Kristen ya berpikirnya akhirnya namanya kekristenan Anda harus diberkati. Ya, yang 10% Anda nyerah, saudara. Ya, nyerahnya baliknya benar-benar balik, saudaraku. Ya. Bahwa orang Kristen kalau diberkati itu bukan orang Kristen, jangan-jangan dia korup. Nah, apakah begitu yang dimaksud? Enggak, saudara ya. Jangan mengukur ya anak raja itu dari penampilan fisik materi. Karena Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Dari planet Namek dong. Iya bukan juga. Maksudnya dunia ini adalah yang haaretz, yang jasmania. Bukan kerajaan jasmania, saudara. Kerajaan Yesus
bukan kerajaan jasmania. Ya, waktu firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1 berkata, maka pada mulanya alam diciptakan langit dan bumi. Itu maksudnya adalah yang rohani dan yang jasmani. Kerajaan Tuhan Yesus bukan kerajaan yang jasmania, tetapi kerajaan yang rohania. Ketika Yesus mengajari kita berdoa, datanglah kerajaanmu, maka yang dimaksud adalah kerajaan rohania, di mana satu ada kelahiran baru, kedua ada metanoia. Kemarin kita sudah belajar dua-duanya, bedanya lahir baru dengan hidup baru, metanoia ya. Itu udah belajar dua-duanya. Nanti yang Anda yang baru ini mendengar, tengok ke belakang. Ya, tengok ke beberapa, dalam 2 minggu ini kita belajar itu ya, lahir baru dan metanoia. Nah, itulah kerajaan yang ingin dihadirkan. Kalau Adam dan Hawa bertugas melahirkan anak-anak jasmania, maka Yesus Kristus melalui Roh Kudus menghasilkan anak-anak rohania. Ya, saya ulangi. Adam dan Hawa diberi misi untuk menghasilkan anak-anak jasmania. Yesus Kristus diberi misi menghasilkan anak-anak rohania. Ya. Nah, anak-anak rohania inilah yang harus mengalami kelahiran baru dan metanoia, maka dia disebut lahir baru dan disebut anak-anak kerajaan. Tapi kalau ada Anda melihat pendeta yang sange dengan perpuluhan, ngejar-ngejar banget perpuluhanmu, dia semakin kaya dan jemaatnya bayar sekolah aja bingung, bayar token listrik bingung, maka dia bukan anak-anak kerajaan Allah itu, saudara. Dia adalah anak-anak kerajaan dunia yang menyusup ke dalam kerajaan Allah. Dan dia nanti akan diusir. Akan diusir, saudara. Masuk pendeta besar kayak Gibet diusir, saudara. Diusir, saya nggak main-main. Akan diusir. Sebab dia posesifnya sangat banyak. Pendeta-pendeta yang tidak mengajari jemaatnya berdiakonia, dia posesifnya sangat besar. Dia akan diusir dari kerajaan Allah. Ya. Di mana ayatnya? Matius 25 ayat 41 sampai 46. Ya kan? Diusir, saudara. Karena posesifnya sangat banyak. Dia tidak mau berdiakonia dengan rajin, saudara. Sekalipun itu ada padanya. Dan dia tidak ajari jemaatnya militan berdiakonia. Tapi diakonia bagian dari iman utama. Diakonia itu ya, yang namanya sedekah, itu kata dasarnya adalah sadek, kebenaran. Ya, carilah kerajaan Allah dan sadek, ekspresinya. Kalau kamu sadekmu itu benar sadek, maka ekspresinya selalu sedekah. Ya, itu hubungannya. Carilah kerajaan Allah dan sedekah. Ya, artinya memberi sedekah, bukan minta-minta terus. Anda yang sekarang hidupnya lagi minus, ya, tetap sisihkan sedekah. Berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Ya. Bagi kepada sesama. Nah, ya, kepada sesama, saudara. Jadi jangan pelit. Nah, kalau Anda sudah masuk di dalam kerajaannya, ya, maka Anda setiap hari hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mulai, ya, penuh dengan Roh Kudus.
Anda tidak akan dituntun lagi dengan hawa nafsu, Anda minta dituntun dengan Roh Kudus, dengan rema. Ya, dituntun dengan rema, saudara. Ya, jadi kalau Anda hidupnya masih di dalam daging, jangan-jangan Anda belum masuk di dalam kerajaannya. Orang-orang yang ada di dalam kerajaannya, dia akan memancarkan, dia akan memproduksi cinta dari hidupnya, saudara. Ya, makanya setiap hari ya Anda ingat-ingat misi Anda, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Bukan menghadirkan Anda harus pakaian, saya ini duta besar kerajaan Allah, harus pakai pakaian mewah. Oh, salah, saudara. Pakaianmu adalah kebenaran. Ya kan? Berpakaian, berjubahkan kekudusan, berpakaian kebenaran. Itulah pakaianmu. Bukan berpakaian dan berjubahkan di dalam segala kemewahan jasmani, yang makanya Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung yang hari ini ada, besok dibuang. Yang diminta adalah Anda berpakaian di dalam kebenaran dan kekudusan. Menjaga hidupmu setiap hari, ya, untuk terus bersedekah dan menjaga hidupmu dalam kekudusan. Hati-hati Anda yang masih suka ya ngumbar seks di sana sini. Sesama ya komunitas ini, hati-hati kalau diajak free sex. Hati-hati, saudara. Tiba-tiba putus aja, saudara. Saya nggak main-main ya, saudara. Saya tidak menuduh, saya tidak mau tahu siapa orangnya, nggak mau cari tahu, Anda nggak usah laporan, tetapi saya ingatkan hampir setiap hari, jaga kekudusan. Kalau kamu tidak jaga kekudusan, sebagai anak-anak kerajaan Allah, seharusnya ya kamu ada di dalam kerajaan ini, kamu akan tergoncangkan dan tersingkirkan. Mengapa kalau tergoncang? Karena ya berarti bukan anak-anak kerajaan itu akan diusir. Maka Anda tidak akan menikmati yang namanya pemulihan di dalam kehidupanmu, pemulihan di dalam keuanganmu, pemulihan di dalam keluargamu. Siapa yang rugi, saudara? Anda sendiri. Tetapi Anda jaga hidupmu setiap hari di dalam sedekah dan di dalam kekudusan. Disiplin, kasih, dan disiplin. Karena disiplin itu bagian dari kekudusan, loh, saudara. Ya, disiplin itu bagian dari kekudusan. Yang menghabiskan urapanmu itu, kalau hidupmu tidak kudus, jebol, saudara. Itu semua, urapan itu. Jebol. Busuk, saudara. Disiplin itu bagian dari kekudusan. Nah, maka dari itu, setiap hari hidupmu, ya, baca firman Tuhan, jangan dipenuhi dengan drakor, penuhi dengan firman Tuhan, penuhi dengan aktivitas yang berguna, supaya Anda yang jomblo jangan pengangguran sehingga celutak. Anda yang sudah punya laki, sudah punya bini, jangan celutak. Nggak cucuk, saudara, dengan harga yang harus Anda bayar untuk kembali ke dalam komunitas kerajaan. Nggak cucuk, saudara. Anda akan auto ya tersingkirkan, auto tersingkirkan dari komunitas. Karena kamu tidak jaga hidupmu di dalam kekudusan. Dan orang-orang yang hidupnya tidak bisa kudus ini, tidak mau, yang selodeh ini, ya,
biasanya yang lain-lain pun akan selodeh, saudara. Karena dia serampangan hidupnya. Amatin. Nah, jangan percaya saya, saudara. Amatin, buktikan yang saya ngomong. Anda orang-orang yang terbiasa menjaga hidupnya di dalam kekudusan, maka hidupnya juga akan disiplin. Entah mengapa bisa begitu. Ya, saya ngamatin di tempat kerja saya juga begitu, saudara. Orang-orang yang hidupnya di dalam kekudusan, dia pun akan jaga hidupnya, ikutin prosedur, sistem. Orang-orang yang tidak menjaga hidupnya di dalam kekudusan, biasanya juga serampangan, easy going. Oh, bukan karena dia bukan orang sanguin, bukan. Selalu ada orang-orang yang seperti itu. Entah mengapa kekudusan itu bukan berarti Anda terus cabul, terus pergi ke aneksis, bukan ya. Anda di rumah pun bisa cabul, saudara. Ya, kekudusan itu juga bukan selalu percabulan, masalah percabulan. Kekudusan itu ya menahan hawa nafsumu, ya kan? Mengendalikan semua hawa nafsumu. Nah, itulah yang terjadi. Maka hari ini saya kasih tahu Anda ya tentang kerajaan ini, bahwa kerajaan yang sedang kita berdoa dan kita minta kepada Tuhan agar datang atas hidup Anda dan saya di dalam komunitas yang tidak dibatasi oleh ruang ini. Ya kan, kita kan dari seluruh dunia kan, tidak dibatasi oleh ruang. Nah, maka kerajaan ini akan tinggal tetap dan tidak tergoncangkan kalau Anda jaga hidupmu dalam kelahiran baru dan hidup baru, serta di dalam sedekah dan kekudusan. Pesannya simpel, jagalah hidupmu, ya setiap hari ibadahmu itu dengan rajin, dengan tekun, jangan pelit-pelit untuk bersedekah, dan selalu disiplin di dalam kekudusan. Simpel sekali, ya. Maka kerajaan itu akan tinggal tetap di dalam hidupmu. Bukan cerita pakai baju mahal, pakai mobil bagus, pakai rumah gede maklong-maklong, handphonenya harus pakai iPhone 16 yang harga puluhan juta. Oh enggak, saudara. Itu adalah tipuan dari iblis. Ya, tetapi di dalam kerajaan Allah tidak ada orang-orang miskin, tidak ada orang-orang yang berkekurangan. Semua selalu ada dalam kelimpahan jasmani maupun rohani. Ya, nah, kalau ada yang salah, ada kekurangan, maka yang berkelimpahan harus berbagi. Seperti dalam Kisah Rasul 4 ayat 34, maka ada seorang punya berkekurangan di antara mereka. Itulah komunitas kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.